Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Saudaraku, para pemirsa tausiah hari Ramadan yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan saum Ramadan dan mengisi hari-hari di bulan yang mulia ini dengan banyak beramal dan beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di bulan yang suci ini kita dapat memaksimalkan ibadah sesuai dengan sunnah-sunnah beliau. Saudaraku yang dirahmati Allah, izinkan saya memberikan tausiah singkat dengan judul Ramadan Bulan Taubat. Perintah taubat disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha atau taubatan yang semurni-murninya. Ibnu Katsir rahimahumullah menerangkan makna taubatan nasuha menurut para ulama adalah menghindari dosa saat ini, menyesali dosa yang telah dilakukan dan tidak mengulangi dosa di masa mendatang. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, bulan Ramadan merupakan momentum di mana Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita semua bukan hanya limpahan rahmat dan pahala, namun juga Allah membuka pintu ampunan yang seluas-luasnya. Hanya di bulan Ramadan ini, di setiap harinya, di pagi dan malamnya terdapat banyak sekali ampunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang artinya, barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man qoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dan barang siapa yang mengerjakan qiyam Ramadan atau salat tarawih karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala artinya Allah mengharapkan kita hambanya untuk dapat memaksimalkan waktu 30 hari di bulan ini untuk benar-benar memaksimalkan ibadah dan melakukan taubatan yang sungguh-sungguh atau taubatan nasuha. Oleh karena itu, jika kita ingin bertaubat kepada Allah, ada dua sikap utama yang harus kita miliki. Yang pertama adalah yakin bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa yang kita perbuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat An-Nisa ayat 110 yang artinya, dan barang siapa yang melakukan kejahatan
dan menganiaya dirinya, lalu dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia akan menemui Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat semisal banyak sekali tercatat di dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa dosa-dosa yang kita lakukan dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita bertaubat kepadanya. Maka tidak pantas seorang hamba untuk berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Dan ingatlah wahai saudaraku, ampunan Allah dan rahmat Allah sangat luas. Yang kedua dan yang paling penting, tidak pernah menunda untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran surat Az-Zumar ayat 54 yang artinya, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sampai dengan datangnya azab kepadamu sehingga kamu tidak dapat ditolong lagi. Ibnu Katsir menyatakan makna ayat barusan. Ibnu Katsir menyatakan bahwa makna ayat tersebut adalah kita diminta untuk bersegera bertaubat kepada Allah dan melakukan amal soleh sebelum datangnya ajal menjemput kita, sehingga kita tidak dapat lagi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di Quran surat Fatir ayat 45 yang artinya, dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, niscaya dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk yang melata pun, tetapi Allah menangguhkan penyiksaan mereka sampai waktu yang tertentu. Maka apabila datang ajal mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Ayat di sini ayat tersebut menyeratkan bahwa ayat tersebut menggambarkan bahwa ampunan Allah dan kasih sayang Allah terhadap hambanya sangatlah luar biasa. Artinya jika kita masih berbuat dosa namun masih ada nyawa di dalam tubuh kita, maka di situ tandanya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Dan ingat, hidup kita ada batasnya, maka segeralah bertobat sebelum ajal menjemput kita. Sekian yang bisa saya sampaikan dari tausiah singkat hari ini. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.